Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keafiatan dan juga perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian kajian tafsir hadis kita pada malam hari ini, kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan pertama, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, memberikan perlindungan kepada kita dan membimbing kita dengan kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugas maupun juga di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Yang kedua, jika ada saudara-saudara kita yang kurang sehat atau yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan dan kembali sehat seperti sedia kala. Dan yang ketiga, saudara-saudara kita terutama dari keluarga besar Polri yang barangkali bertugas di lapangan atau di berbagai tempat, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dalam tugasnya, Allah memberi perlindungan dan juga Allah beri kesuksesan dalam berbagai hal dan memudahkannya dalam berbagai urusan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin menyelesaikan bab ihtimalul adza, bab tentang menanggung derita bagi seseorang yang biasanya dalam kehidupannya berjuang. Jadi pejuang itu yang kemudian bisa disebut sebagai pahlawan, apakah bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bahkan bagi bangsa dan negara. Itu memang salah satu hal yang dipersyaratkannya secara teoritis dan juga prakteknya adalah siap menanggung derita itu, yang di dalam teks pengertian tentang jihad, tentang berjuang, bekerja keras itu sebagai badlut thaqah wa tahmilul masyaqqah, bersedia untuk memikul beban dan menanggung segala akibat yang boleh jadi sebuah penderitaan. Tetapi Allah menjamin bahwa innallaha la nudhi'u ajral muhsinin, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan seseorang itu,
Hanya terkadang kita inginnya kan cash and carry. Pada saat ini kita berjuang, saat ini juga sukses. Tapi Allah kadang-kadang menguji kita, suksesnya ditunda. Tapi meskipun ditunda, insya Allah, Allah berjanji la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janji, dan janjinya itu pasti. Hanya terkadang, saya mengatakan terkadang, janji itu ditunaikannya di kemudian hari atau bahkan kepada anak cucu kita. Digambarkan oleh Imam Ghazali gitu, ibaratnya kan kita punya anak sakit panas, tapi jangan sampailah gitu ya, tapi diibaratkan begitu, ada anak sakit merengek kepada orang tuanya minta es krim. Ya, bagaimana kira-kira kita penuhi apa enggak gitu. Rasanya yang sayang kepada anaknya nggak dipenuhi itu, padahal anak yang paling disayangnya, tapi sedang sakit keras, sedang panas, nggak mungkin dikasih yang kira-kira merusak dia. Nah, kadang-kadang doa kita kepada Allah itu ini sebetulnya kalau dikasih ini berbahaya gitu. Kalau kita disayang gitu, ntar ajalah anaknya saja, atau ntar sajalah ketika saat-saat dia sebetulnya tidak meminta, diberikan sesuatu tapi diganti dengan yang lain. Kadang-kadang pahit gitu. Tadi itu mintanya es krim dikasihnya obat, ya, itu contohnya. Kata Imam Ghazali begitu kadang-kadang ya. Ya, tetapi apapun dalam kehidupan ini kita memang harus selalu bekerja keras, berjuang, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah kewajiban kita yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini. Sementara haknya kita memohon kepada Allah. Secara teoritis bisa dari atasan, bisa dari tempat pekerjaan kita memperoleh, atau dari tempat lain yang haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga datangnya. Bisa, bisa gitu. Kadang-kadang kan kalau matematik jelas 2 kali 2 ya 4, tapi dalam kehidupan ini terkadang itu keberkahan lebih dapat menimbulkan rasa lega, bahagia, bahkan mencukupi dibandingkan dengan sesuatu yang banyak terkadang masih tetap kurang. Disitulah ada hal-hal yang lain yang di luar kemampuan kita atau rasionalitas yang biasa kita lakukan. Nah, kemarin bagaimana orang yang berbuat baik kepada saudaranya, malah saudaranya itu membalasnya dengan air tuba. Nabi begitu baik ngajak orang, tapi kemudian dibalas dengan lemparan, dengan cacian, bahkan dengan upaya-upaya pembunuhan dan lain sebagainya. Tetapi Nabi tidak memberikan pembalasan ketika ditawarkan oleh malaikat juga. Bahkan malaikat diperintahkan untuk menerima tugas apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, termasuk untuk menenggelamkan penduduk Taif. Tapi Nabi tidak lakukan karena Nabi katakan bahkan saya justru ingin, karena dakwah ini kan mengajak orang ini nggak bisa saya ajak ke jalan Allah, siapa tahu anaknya pun belum, ya siapa tahu cucunya begitu. Kalau ditimpakan musibah kepada mereka semuanya habis, memang tugasnya selesai. Iya, misinya boleh jadi di situ selesai, tapi hasilnya nggak ada. Tapi dengan cara dibiarkan, diampuni, bahkan didoakan oleh Nabi, di situ Nabi tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu, tetapi berikutnya ternyata anaknya beriman, cucunya bahkan lebih baik, menjadi ulama dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan dalam kehidupan ini. Ketika berjuang bangsa kita, apakah para pejuang kita, orang tua kita menikmati kemerdekaan, kebahagiaan, kebebasan? Belum tentu, bahkan mungkin begitu ke medan laga bertempur secara fisik, nyawanya sudah hilang, keluarganya menangisi dan lain sebagainya, nggak kebagian. Tapi tetesan darah, keringat, air mata, perjuangan itu yang kemudian kita nikmati sekarang ini. Karena itu banyak orang mengatakan, banyak para ulama mengatakan, yang paling baik mensyukuri kemerdekaan adalah pertama kita menghadiahi, bukan sekedar menunjuk bahwa ia pahlawan-pahlawanku semua bangsa, tapi mengirimkan sesuatu yang diperlukan, yaitu doa. Dan Allah menjamin juga bahwa orang yang wafat, yang mati, yang gugur di jalan Allah itu tidak mati,
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia hidup di sisi Allah dan diberi rizki dengan cara apa wallahu alam, tetapi banyak orang yang diberi rizki itu karena terus dikirimi doa-doa oleh keluarganya, diingat, diziarahi orang dan seterusnya. Dan juga di situ al-arwah itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang berlimpah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu bab ke-77 di kitab ini. Babnya adalah babul ghadabi, bab yang menjelaskan tentang marah. Ini kapan boleh marah, ini marah di sini. Idzan tukihat, ketika dilecehkan, dinistakan hurumatus syar'i atau hurumatus syar'i. Jadi kehormatan, keagungan syara. Keagungan syara itu, syara disebut syariat Islam, disebut keagungan syariat-syariat Allah, keagungan jalan-jalan agama, nah itu syariat ya. Wal intisar lidinillahi ta'ala, dan membela atau dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya di sini adalah marah ketika agama, dalam konteks ini hurumatus syar'i, jadi keagungan syara, keagungan syariat itu dilecehkan. Nah, tinggal persoalan melecehkan keagungan syariat itu seperti apa. Nah, ada di hadisnya. Kalau di Qur'annya kan kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan, yu'azzim hurumatillah, kehormatan Allah, keagungan Allah. Nah, apa itu keagungan Allah? Adalah syariat. Keagungan Allah itu adalah syariat, agama Allah. Fahuwa khairullah, itu lebih baik bagi dirinya, inda rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat 30. Nah, hadisnya bagaimana atau apa yang disebut dengan hurumatullah, keagungan atau kehormatan Allah, kita ingin lihat di hadis yang pertama di bab ini, di bab ke-77 terkait dengan marah dalam konteks ini, dilecehkannya agama. Hadis pertama atau hadis ke-649 yang pernah kita kaji. Wa an Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud. Siapa Abu Mas'ud itu? Uqbah bin Amr. Jadi namanya Uqbah bin Amr. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr. Dia Uqbah bin Amr itu masih ada bin Sa'dabah al-Ansari al-Khazraji al-Badari. Jadi orang Badar ini, orang Khazraj, dari suku Khazraj, dari Badar, kawasan Badar. Radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang lelaki atau seseorang, itu di sini laki-laki, rajulun ya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsirnya di kitab ini disebutkan namanya itu, si orang itu. Nah, ada beberapa riwayat ini yang menyebutkan, ada yang menyebut namanya Hazm bin Ubay bin Ka'ab. Di kitab Sahih Bukhari, di dalam syarahnya disebutkan ini namanya. Di Fathul Bari disebutkan ini namanya. Ya. Apa katanya? Kata seorang itu, inni la ta'akhkhara an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Nah, saya ini tidak ikut sholat subuh berjamaah, sholat subhi,
min ajli fulanin mimma yutilu bina, disebabkan karena si fulan yang jadi imamnya memanjangkan bacaannya. Jadi ngimamin mungkin enak ya, tapi panjang gitu. Lalu orang itu datang kepada Nabi, ya Rasul, saya nggak ikut nih sholat subuh berjamaah. Nah, kenapa gitu? Nah, dia menyampaikan bahwa imamnya bacaannya panjang banget. Jadi kan sering jadi cerita itu kalau orang di Mekah itu kalau sholat subuh lagi panjang benar bacaannya. Surat apa itu? Oh, itu surat An-Naml. An-Naml itu apa artinya? Semut. Udah panjang banget tuh surat semut tuh ya. Besok lagi mau ikut sholat subuh lagi. Wah, sebelum ikut sholat subuh yang surat An-Naml panjang itu kemarin kan langsung aja gitu, nggak pakai tanya-tanya. Sekarang tanya dulu dah. Itu imam bacanya surat apa itu? Wah, sekarang surat Al-Fil. Waduh, gak jadilah sholat subuhnya. Kenapa? Al-Fil kan gajah, artinya lebih gede daripada semut. Padahal Al-Fil itu pendek gitu. Itu kan hanya humor saja. Tetapi ini rupanya di zaman Nabi juga ada orang yang sholat subuh begitu datang panjang lagi, datang panjang lagi, besoknya lagi datang nggak ikut sholat subuh berjamaah gitu. Yang namanya tadi itu hazm itu. Nah, lalu bagaimana? Fama ra'aitun nabiyya ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Nah, ketika disampaikan persoalan kepada Nabi, kaget juga ini Hazm ini, seseorang ini. Saya nggak pernah melihat reaksi Nabi, katanya. Ghadiba, murka, marah, fi mau'izatin, dalam satu mau'izahnya, qad ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Yang lebih hebat murkanya, marahnya dibandingkan dengan hari ini. Jadi yang namanya si rajul ini, seseorang ini yang namanya Hazm tadi, itu nggak pernah melihat Nabi marah sebelum ini kecuali hari ini. Karena apa? Ketika mendengar atau saya laporan bahwa saya tidak ikut sholat subuh karena imamnya bacaannya panjang. Apakah Nabi marah kepada dia, kepada orang yang tidak sholat subuh? Tidak. Nabi marahnya kepada perilaku orang yang jadi imam itu, terlalu panjang gitu. Apa kata Nabi SAW? Faqala, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, itu dalam mau'izahnya itu, wahai manusia, inna minkum munaffirun, inna minkum munaffirin. Di sini sesungguhnya di antara kamu, kata Nabi SAW, munaffirin, ada yang membuat orang lain lari dari syariat Allah, lari dari pelaksanaan ibadah kepada Allah, munaffirin. Fa innakum umman nasa falyujiz, karena sesungguhnya di antara kamu juga ada yang menjadi imam sholat di antara manusia itu dan di antara jamaah. Fa ayyukum umman nas falyujiz. Jadi kalau kamu menjadi imam di antara manusia dalam ngimamin sholat itu, falyujiz, itu hendaknya diringankan saja. Ya, kenapa? Fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir wadzal hajjah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena di belakangmu, artinya makmumnya itu ada orang yang al-kabir, orang yang sudah sepuh, sudah tua, berdirinya nggak kuat lama. Atau disebut juga oleh Nabi ada yang shaghir, anak muda, yang apa-apa ingin cepet-cepet aja gitu. Sholatnya nggak mau lama-lama gitu ya, standar aja lah gitu. Bahkan ingin cepet-cepet, cepet selesai. Makanya kan karena ada cerita katanya, ini sholat tarawih berapa rakaat di sini? 23. Wah, kepanjangan itu. Sebelah sini, sebelah sana itu, nah itu 8 rakaat sana itu. Tambah witirnya 3 rakaat jadi 11 rakaat. Ah, kejauhan. Ya dasar nggak mau sholat aja gitu. Yang dekat katanya kepanjangan, yang agak jauh walaupun 8 rakaat, wah itu kejauhan. Umurnya kan gitu, akhirnya nggak sama-sama nggak sholat. Nah di sini dikatakan oleh Nabi SAW, jadi kalau jadi imam
itu sederhana saja, standar saja. Jangan panjang-panjang gitu. Kenapa jangan panjang-panjang? Karena di belakang Anda itu, di belakang imam itu kan ada makmum. Makmum itu ada orang tua, ada juga anak muda, as-shaghir, anak kecil mungkin juga. Boleh jadi di sini dikatakan orang muda nih. Di tafsirnya orang muda. Di teks lain, di hadis yang lalu itu, Nabi berniat an utawila, mau memanjangkan bacaannya. Tapi begitu mendengar ada suara anak kecil yang menangis, nah, saya takut, kata Nabi, menjadi berat beban ibunya. Karena itu bacaannya dipendekkan. Yang tadinya mau baca surat An-Naml gitu jadi Al-Fil lah, kira-kira begitu. Al-Fil. Ya, jadi Nabi mengatakan begitu di hadis yang pernah kita bahas dulu. Nah, di sini kita melihat dalam konteks jamaahnya itu seragam. Katakanlah santri misalnya semuanya di pesantren atau di satu tempat, misalnya di asrama tertentu, mau panjang kayak apa atau pendek seperti apa mungkin tidak masalah, karena jamaahnya itu seragam, sudah paham semua. Atau ada masjid yang di situ memang misalnya kalau tarawih itu satu Al-Quran satu malam. Wallahu alam sekarang masih ada, tapi setahu saya masih ada. Dulu di Pandeglang itu Mbah Dimyati itu kalau Isya selesai itu langsung tarawih, nanti satu Al-Quran itu satu mushaf selesai, itu menjelang subuh ya, untuk waktu untuk sahur aja beberapa menit, kemudian waktu imsak subuh itu satu Al-Quran itu selesai, dan tiap malam begitu. Jadi di situ ya siapa yang mau ikut silahkan gitu di situ. Ya, boleh begitu. Tapi kalau di tempat umum yang di belakangnya makmumnya beragam, kata Nabi, ya ringankan saja. Gitu. Ringankan saja. Dan Nabi akan marah, di sini bahkan marah ketika imam memanjangkan bacaan-bacaannya itu. Padahal di belakangnya makmumnya beragam. Jadi ada anak kecil, ada orang tua, dan ada zal hajah, orang yang punya hajat. Misalnya kebetulan subuhnya ini hampir jam 6, nah kalau sekarang ini subuhnya itu jam 4 lewat sedikit itu. Masih lumayan panjang. Ini subuhnya udah setengah 6 misalnya waktu subuh, kemudian bacaannya panjang, orang mau bekerja, bagaimana? Terlambat semua. Ya boleh jadi berdosa itu ya, karena pekerjaannya terganggu oleh kita yang jadi imam gitu. Nah, kenapa? Apakah agama memang harus diutamakan? Betul, kewajiban kita utamakan. Tetapi ketika bersinggungan dengan hajat manusia, terkadang kewajiban itu dinomorduakan karena menyangkut hukukullah. Ada dalilnya, begitu pendapat para ulama. Taqaddama hukukillahi ta'ala, didahulukanlah hak-haknya Allah Ta'ala itu ketika berhadapan atau bersinggungan dengan hak-hak Adam, hak-hak manusia, hak-hak ibad gitu. Itu didahulukan sebetulnya hak-hak manusianya, bukan hak Allahnya gitu. Nabi mencontohkan ketika waktu sholat tiba, katakanlah waktu maghrib, maghrib, atau kalau maghrib terlalu singkat ya, waktu zuhur misalnya, kemudian berbarengan dengan jam makan siang, semua sudah dihidangkan, mana yang dahulukan? Kata Nabi, makan. Inda tazahumil hukuk, taqaddama hukukil ibad inda hukukillahi ta'ala inda tazahumil hukuk. Mendahulukan hak-hak abid, hak-hak hamba, hak-hak manusia, hak-hak Adam dibandingkan dengan hukukillahi ta'ala, hak-haknya Allah, ketika terjadi persinggungan antara hak Allah dan hak manusia. Mana yang dahulukan? Hak manusia dahulukan. Karena itu sering kali perdebatan ketika terdengar suara azan, oh mana ini? Kita ini masih terus apa belajar nih? Ataukah berhenti? Ya, saya pernah ketemu dengan para syekh di Al-Azhar, itu kita berhenti nih, ada azan. Enggak, mereka mengatakan begini para syekh itu, ya kita ikuti dalam hati, kita terus laksanakan ini. Ada yang begitu berpendapat, ya nggak apa-apa, itu perbedaan pendapat. Gitu. Mau sholat ya bagus sekali, tapi ketika
hidangan ada tersedia, waktu sholat datang, Nabi dahulukan itu karena sudah terhidang. Ya, kecuali kalau belum disiapkan, ntar dulu, jangan dulu sholat, ini makan dulu, tapi baru disiapkan gitu. Oh ya jangan, sholat aja dulu gitu. Ya kalau orang sekarang sih mikirnya sederhana, daripada ketika sholat ingat makan, sholatnya jadi rusak katanya, lebih baik ketika makan ingat sholat, jadi makannya dapat pahala. Itu sih akal-akalan gitu ya. Tapi teks hadisnya bukan itu alasannya, bahwa hak hamba didahulukan ketika bersinggungan dengan hak Allah. Bukan hak Allah itu kan, bukan, hak hamba yang didahulukan ketika bersinggungan begitu. Itu menurut pendapat berbagai ulama kalau kita baca seperti itu, dan Nabi melakukan praktek seperti itu. Kecuali untuk hal-hal yang sangat pendek, sholat maghrib sangat pendek, masa makan dulu, maghribnya habis itu gitu. Tapi kalau sholat yang masih panjang, kebetulan sudah dihidangkan, kalau belum dihidangkan ya janganlah sholat waktunya. Tapi sudah dihidangkan, ini sudah makan, pas begitu mau makan sholat waktu maghrib, waktu zuhur tiba misalnya. Kalau waktu maghrib pendek bisa lewat, itu bahaya. Jadi itulah hadis pertama tadi. Dan pada hadis berikutnya, kondisi apa Rasulullah SAW marah, itu dalam kondisi tadi di mana imam memanjangkan bacaannya padahal makmumnya beragam gitu. Bukan satu warna, bukan satu asrama misalnya, bukan satu posisi tertentu. Mungkin kalau makmumnya semuanya sahabat yang senior, mau satu mushaf Al-Quran selesai ketika sholat, kalau memang keburu waktunya ya boleh jadi tidak ada masalah. Tapi ketika beragam, maka memilih yang standar, yang sederhana, yang juziz itu, yang ringan. Hadis kedua atau ke-650, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi qirami fihi tamasil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattakahu wa tallawana wajhuhu wa qala, ya Aisyah, asaddun nasi azaban indallahi yaumil qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Nah, Rasul SAW pulang dari satu perjalanan, satu safar, tapi safar di sini sebetulnya safarnya dalam rangka jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk menurut riwayat di sini. Innaha ghazwatu Tabuk, ya. Ini sesungguhnya ghazwah Tabuk, tapi di tempat lain disebutkan juga dalam ini Abu Dawud, An-Nasai, itu ghazwah Tabuk, ya. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kamar, itu ada tirai di kamar kecilnya, di kamarnya itu tirainya ada gambar-gambarnya, gambar-gambar makhluk hidup, tamasil, ada patung-patungnya gitu. Kiramin fihi tamasil. Jadi tirai tipisnya itu ada gambarnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Rasulullah SAW melihat, beliau marah, beliau murka, beliau rusak, ya, hattakahu itu, beliau rusak. Ya, sambil marah itu kepada Aisyah tentu saja. Ya Aisyah, asyaddun nas azaban indallahi yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Bahwa satu siksa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak itu ketika orang itu seperti menyaingi Allah, membuat makhluk hidup padahal dia tidak bisa memberikan nyawa. Nanti di hadis lain itu dikatakan akan dituntut itu nyawanya. Jadi orang atau para ulama banyak yang mengharamkan membuat patung dan lain sebagainya atau bergambar-gambar yang bernyawa, antara lain disebabkan hadis ini. Tapi para ulama yang lain yang membolehkan itu, ada yang buat hela. Makanya ada tulisan kaligrafi itu indah sekali, seperti orang sedang tasyahud, kan itu. Itu karena orang itu sebenarnya ahli gambar gitu, ya, ahli lukis, tetapi khawatir melukis sampai kepada yang haram, maka dilukislah dengan kaligrafi gambar burung bismillah, kan gitu, ada bagus sekali. Nah, itu orang-orang para ulama dulu seperti begitu. Tetapi yang lain berkhilaf di satu kesempatan itu kalau menggambar makhluk hidup ada yang dikurangi, kepalanya saja separuh dan lain sebagainya, jadi nggak dituntut nanti di akhirat untuk memberikan nyawa gitu, ada yang begitu. Tapi ada yang liberal saja, bebas saja, ya sudahlah, masalah patung itu masalah umum saja, karya seni. Tetapi helahnya tadi biasanya di berbagai negara muslim itu sepotong saja patung itu.
kalau sepotong katanya nggak dituntut itu nyawanya. Karena apa? Karena kan tidak utuh. Kalau utuh dituntut nanti nyawanya di akhirat. Nah, itu yang dikhawatirkan murkanya Allah ketika di akhirat kelak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi memberi peringatan keras kepada istrinya Aisyah. Kalau kepada umum, ya tentu disampaikan juga, tetapi tentu caranya berbeda. Nabi ketemu masyarakat umum, bahasanya bahasa umum. Kalau kepada istri, kepada keluarga lebih tegas, lebih keras. Kenapa? Karena itu pelajaran, gitu. Pelajaran bagi keluarga, apalagi di kamar. Nah, ada ulama yang mengatakan di kamar nggak boleh, di rumah nggak boleh, tapi kalau di tempat umum, nah silakan. Itu ada yang begitu, helah-helah semua. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hati-hati, ikhtiyat, ya memang berusaha menghindar dari membuat gambar atau lukisan-lukisan yang persis gitu ya, makhluk hidup, apakah itu manusia, apakah itu binatang gitu. Karena katanya meminta nyawa. Terkadang bahkan menjadi mitos itu, gambar Nyi Roro Kidul katanya hidup gitu, katanya gitu. Gambar macan kalau di kamar itu lukisan hidup, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu akhirnya banyak mitos-mitos, dongeng-dongeng terkait dengan itu, wallahu alam. Tetapi tentu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar seperti itu, karena di akhirat nanti itu minta nyawa gitu. Makanya banyak para ulama yang hati-hati menyampaikan sepotong sajalah kalau menggambar itu, enggak utuh gitu 100%. Gambar orang juga foto separuh sajalah katanya, jangan utuh gitu ya, hal-hal seperti itu. Tapi banyak pendapat ulama, dari yang sangat longgar ya di tempat-tempat umum saja yang dibolehkan, sampai yang sangat kalau disebut fundamental ya keras, bahwa dalam bentuk apapun tidak boleh, haram begitu saja. Ada yang begitu. Tetapi di hadis lain itu Aisyah punya boneka. Nah, itu kan kata Nabi ya bolehkan waktu itu. Jadi ada di hadis lain. Mungkin apa ya sudah kita bahas itu apa belum, tapi ada di hadis yang lain. Jadi di beberapa tempat ini makanya para ulama berbeda pendapat. Keharaman yang mutlak atau itu etika saja, terutama di kamar tidak adalah benda-benda yang antara lain gambar-gambar hidup itu kalau di kamar itu, supaya tidak mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Bersih saja di kamar itu gitu. Ini kan di kamar kecil kata Aisyah. Itu hadis kedua ya, ke-650. Saya pendek saja karena kita pahami. Kemudian hadis berikutnya ke-651, masih cukup 10 menit lagi. Wa anha, masih dari Aisyah, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyati allati saraqat faqalu may yukallamu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddi min hududillahi ta'ala summa qama fakhtaqaba summa qala innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihil hadd wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaih. Di hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ada orang Quraisy, pada orang-orang Quraisy, terutama para petinggi Quraisy itu, ahammahum, mereka itu galau lah, hammun itu apa, galau, kemudian bingung, pusing gitu. Kenapa? Sya'nul mar'ah, sehubungan dengan seorang wanita al-makhzumiyah allati saraqat, yang melakukan pencurian atau mencuri. Ada wanita terhormat, jadi dari al-makhzumiyah ini akan terhormat. Itu masih kerabatnya siapa istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu Ummu Salamah nih, masih kerabatnya Abu Salamah. Ya, namanya juga Fatimah di sini. Namanya Fatimah al-Makhzumiyah. Itu namanya itu siapa nih? Fatimah binti Abi al-Asad binta Akhi Abi Salamah, ya Abu Salamah. Jadi Fatimah ini, Fatimah al-Makhzumiyah ini mencuri.
Lalu petinggi-petinggi dari kaum Quraisy itu bingung gitu. Dia mikir bagaimana, ini kan dari keluarga terhormat, dari bangsawan Quraisy, dari Al-Makhzumiyah. Akhirnya cobalah mereka, kata mereka ini, cari siapa yang bisa mendekati Rasulullah. Siapa yang bisa mendekati Rasulullah? Faqalu, di antara mereka enggak ada lagi kecuali illa Usamah bin Zaid, kecuali Usamah bin Zaid yang harus dekat, yang dekat dengan Rasulullah, karena dia adalah orang yang dicintai Rasulullah. Boleh disebut anak angkat, anak kesayangannya Rasulullah. Ayahnya Zaid bin Harisah itu kesayangan Rasulullah, anak angkat Rasulullah, apalagi ini anaknya lagi, ya, cucunya katakanlah gitu, jadi cucu kesayangan ini, walaupun bukan cucu kandung, cucu angkat. Nah, fakalamahu, mereka berkata. Nah, kemudian Usamah yang mengatakan, apa Usamah katakan? Ya, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Quraisy tadi datang bahwa Fatimah bin Abi Asad itu mencuri. Ya, mereka tidak ingin supaya tidak dihukumlah gitu, tidak ingin dihukum. Jadi jangan sampai dihukum. Ya, kira-kira begitulah permintaan mereka. Nah, disampaikan oleh Usamah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atasfa'u fi haddi min hududillahi ta'ala, apakah engkau akan memberikan syafaat, menjadi penolong dari peristiwa had, pidana, dari proses hukum-hukum Allah, pidana-pidana yang Allah tentukan. Summa qoma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fakhtatoba, dan berpidato. Apa pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihil had. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, kanu idza saraqa fihim syarif, kalau di antara mereka ada yang mencuri tapi dari kalangan asyarif, kalangan-kalangan terhormat, kalangan-kalangan elit, tarokuhu, ditinggalkanlah hukuman, nggak dihukum gitu. Tetapi sebaliknya, wa iza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil had, tetapi ketika yang mencuri itu orang-orang dhaif, rakyat jelata, ya rakyat biasa, aqamu alaihil had, hukum pidana itu, hukum itu ditegakkan di saat yang melakukan kejahatan, pencurian, kriminalitas itu orang-orang kecil. Tapi ketika orang-orang besar, orang elit, ditinggalkan hukum itu. Kata Nabi, wa aimullah, demi Allah gitu. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaih. Seandainya Fatimah binti Muhammad saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya gitu. Jadi Nabi mengatakan bahwa kerusakan manusia-manusia, peradaban-peradaan di zaman dahulu sebelum kamu itu karena hukum tidak ditegakkan secara adil, di mana kalau orang-orang kaya, orang-orang elit, orang-orang syarif, orang-orang terhormat yang melakukan pelanggaran hukum, pencurian, tindak pidana, kriminalitas dan seterusnya, nggak dihukum. Tetapi sebaliknya, ketika orang dhaif, orang rendah, orang biasa, rakyat jelata, orang kebanyakan, orang awam, maka dilakukanlah hukuman, had itu dijalankan. Maka Nabi, karena kebetulan mungkin sama namanya yang mencuri itu Fatimah juga, maka Nabi mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadah, saya akan potong tangannya. Artinya begitulah hukum seharusnya ditegakkan. Adil itu posisinya tegak, lurus, nggak ada belok-belok, itu adil. Ta'adul, supaya adil, jelas. Jadi kalau ibarat di hukum itu ada timbangan yang sama rata, nah itulah keadilan. Itu enggak memihak kepada karena dia orang kaya dan lain sebagainya. Ini hadis Rasulullah SAW, dan Rasul menyampaikan penegakan hukum itu akan sampai kepada tegaknya sebuah peradaban. Sebaliknya, kerusakan sebuah peradaban disebabkan antara lain, salah satunya mungkin boleh jadi yang utama karena Nabi mengatakan demikian, adalah tidak tegaknya hukum.
Kalau tidak tegaknya hukum, rasa keadilan tidak ada, terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu menimbulkan kerawanan sosial, bahkan kemudian bisa jadi pada puncaknya adalah revolusi sosial, dan itu sangat berbahaya. Dan itu rusaknya orang-orang dulu. Hanya orang dulu rusaknya itu bukan karena revolusi sosial, tetapi lebih banyak karena azab Allah. Tetapi di abad pertengahan, ya karena itu di zaman Nabi, para Nabi sudah lewat, hukuman itu kan tidak langsung diberikan. Karena ketika Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi terakhir itu diutus oleh Allah, maka mengandung makna rahmatan lil alamin. Itu artinya orang berdosa pun ditangguhkan nanti di akhirat. Nah, itu bedanya. Rahmatan lil alamin salah satu maknanya demikian. Tapi kalau umat terdahulu nggak ada rahmatan lil alamin, pokoknya begitu bersalah hukuman langsung jalan. Nggak dihukum oleh manusia bersalah, Allah langsung turunkan hukuman, azab langsung datang. Pada saat itu juga selesai. Tapi ketika Nabi diutus, kan di Al-Quran dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, begitu ya. Ya ini ini gimana? Benar enggak itu? Teksnya begitu. Jadi tidak akan diberikan azab selagi Nabi Muhammad ada. Ya, Nabi Muhammad nggak ada, sekarang sudah wafat. Tidak akan diazab penduduk bumi ini selagi masih ada orang yang istighfar, yastaghfirun, nggak akan diazab. Jadi kalaupun terjadi musibah, bencana dan lain sebagainya, oh itu mungkin peringatan atau baru pada hukuman, belum sampai kepada azab. Tidak sampai kepada azab selagi ada orang yang masih istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu kata Al-Quran demikian. Nah, di zaman Nabi ke sini rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu untuk semesta alam sebagai rahmat, tidak ada azab yang langsung diturunkan, ditunda sampai ke akhirat segala. Nah, ini terkait dengan penegakan hukum tadi. Boleh jadi memang Allah tidak menurunkan azab, tetapi manusia sendiri melakukan pemberontakan sehingga peradaban menjadi rusak disebabkan karena ketidakadilan dalam kehidupan ini. Demikian karena waktu sekira tinggal 2 menit, apakah mau ditambah atau kita simpulkan saja yang nanti bisa, kalau ada pertanyaan pun mungkin nggak bisa dijawab sekarang, tapi nanti pada pertemuan yang akan datang dimulai dengan jawaban. Yang jelas kalau teks di sini keadilan harus ditegakkan baik kepada orang elit maupun orang biasa, sama hukuman itu sesuai dengan perundang-undangan, bukan karena dia orang kaya lalu dikurangi, lalu orang miskin ditambah dan seterusnya dan sebagainya. Saya kira bukan karena itu, tapi hukum itu ditegakkan karena memang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perundang-undangan. Soal bentuknya apa? Banyak. Allah memberi penjelasan di dalam Al-Quran. Apakah harus seperti itu? Ada 2 pendekatan ulama. Pendekatan itu adalah pendekatan tertinggi, seperti kan di dalam perundang-undangan juga dihukum selama-lamanya 15 tahun, tapi hakim boleh menentukan kurang dari 15 tahun karena itu kan selama-lamanya, sepaling lama. Al-Quran juga begitu. Ini potong tangan nih, kalau berapa pencuriannya itu ada aturannya, dan itu terakhir. Atau karena memang mencuri itu kenakalan benar-benar, tapi kalau dia kebutuhan, kan banyak yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab, oleh para sahabat, mencuri tapi tidak dipotong tangan, bahkan dibantu. Nabi juga begitu, nggak dipotong tangan, dibantu, ada karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi sebuah hukum itu, aturan itu ditegakkan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak terkait karena dia kaya atau miskinnya, tapi karena pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, karena keadaan-keadaan khusus. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.